kamera nih. Kalian udah pernah denger belum sih sejarah tentang Goa Putri ini? Mau aku jelasin nggak? Ayo, ikutin aku buat ngejelasin materi tentang sejarah Goa Putri. Dengan aku awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai teman-teman Spensa, perkenalkan saya Sakiana Zahara dari kelas 92. Jadi, pada video awal tadi, aku udah kasih tahu kalau misalnya aku mau ngejelasin sejarah tentang Goa Putri ini. Yuk, ikutin aku terus ya masuk ke dalam Goa Putri dan lihat penjelasannya. Di balik perbukitan Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, tersembunyi sebuah tempat yang penuh cerita dan keindahan alami. Inilah Goa Putri, sebuah gua kapur yang terbentuk selama ribuan tahun, menyimpan legenda tentang seorang putri yang berubah menjadi batu. Melangkah masuk, kita disambut oleh udara sejuk dan langit-langit gua dengan stalaktit dan stalagmit yang menjulang bagai pahatan alam. Aliran sungai kecil yang jernih mengalir di tengah gua, memantulkan cahaya yang masuk dari celah-celah atas, menciptakan suasana magis yang gak bisa ditemuin di tempat lain. Oke teman-teman, jadi saya sudah berada di jalan masuk Goa Putri ini. Aku izin jelasin secara singkat ya. Artikel yang aku baca, setiap 1 cm stalagmit bisa terbentuk dalam 50 hingga 100 tahun. Bayangin, setua apa gua ini ya guys? Dahulu kala, hiduplah seorang gadis bernama Dayang Rindu. Dia terkenal cantik di seluruh wilayah Komering. Namun, bukan hanya cantik, tapi Dayang Rindu juga terkenal dengan cerdas dan beraninya. Pada suatu hari, ada seorang pangeran bernama Bujang Penanding yang datang kepada gadis bernama Dayang Rindu untuk melamarnya. Tetapi terjadi kesalahpahaman sehingga Putri Dayang Rindu yang kita kenal sekarang ini melarikan diri. Oke guys, jadi saya udah berada di salah satu tempat pertama yang saya lihat, yaitu pendapuran, yang dimana dari cerita-cerita orang, tempat ini adalah tempat memasaknya Putri Dayang Rindu. Mau lanjut ke tempat selanjutnya? Yuk simak videonya. Selanjutnya saya berada di tempat selanjutnya, yaitu panggung atau balai-balai, yang dimana tempat ini merupakan tempat perkumpulannya para raja atau para panglima untuk menyampaikan sebuah informasi tertentu yang akan disampaikan oleh raja-raja. Oke teman-teman, jadi saya udah berada di salah satu tempat yang mungkin jarang ya orang buat datang ke area sini, yaitu adalah tempat lumbung padi, dimana tempat ini adalah tempat penyimpanan bahan makanan yang ada dan sayangnya berubah menjadi batu. Dan kita berada di salah satu tempat, yaitu Singgasana Raja. Dulu kalau kalian mau tahu,
dulu Raja tuh duduknya di bagian sini guys. Oke, kita sekarang udah ada di tempat peristirahatannya Putri Dayang Rindu. Bisa kalian lihat, itu ada tempat yang cukup luas nih guys. Yang dimana seperti yang ada pada papan, ini ternyata tempat tidurnya Putri Dayang Rindu. Di sisi kanan ada gua penjagaan dan kita sampailah ke sisi kiri, yaitu tempat pemandian Putri Dayang Rindu. Dan aku sendiri baru tahu loh, fun fact-nya, menurut cerita, siapa yang mencuci muka di sini, semua permohonan akan dikabulkan dan dapat awet muda. Menarik ya? Nah, bagian guanya udah selesai nih. Kayaknya masih perlu banyak menit gak sih? Soalnya tadi tuh masih singkat banget penjelasannya. Tahu nggak sih, sekarang tempat museumnya udah buka loh di bagian situ. Kita kesana aja yuk buat penjelasan selanjutnya. Oke guys, jadi aku udah berada di Museum Gua Harimaunya nih. Tuh, rame banget. Guys, di sini ada banyak ilustrasi yang ada di museum ini ya. Tuh. Untuk materi selengkapnya aku bakalan jelasin di teks bagian bawah, atau aku bakalan freeze video ini buat jelasin artefak yang ada di sini. Sekali lagi, kali ini aku udah berada di pintu masuk menuju museum. Yuk ikutin aku. Bisa dilihat nih, dan itu adalah Gua Putri real estate di atas sungai. Teman-teman sepensa udah lihat belum? Di sini ada sebuah tengkorak di bagian situ. Lalu ada penjelasan materi-materi yang ada di bagian sini. Nah, gimana penjelasan aku tadi? Udah cukup? Mungkin sebagian dari kalian belum ada yang puas ya. Nah, maafkanlah jika saya memiliki kesalahan dalam menjelaskan tempat ini. Kalian udah ngerti sebagian kan? Bagian-bagian yang ada di Gua Putri dan bagian-bagian yang ada di museumnya. Untuk museumnya, kalian bisa datangin langsung